Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Umah Bahasa. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang pemahaman tenses dasar berpola present tense, khususnya kalimat-kalimat positif di mana kata kerjanya dapat ditambah s, es, atau tidak ditambah apapun. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran bahasa Inggris pada tema-tema yang lalu? Saya harap kalian ingat ya. Jadi dalam kalimat berpola present tense, kalian harus ingat sebelum memberi kata kerja dengan akhiran s, saya kasih tanda, sebelum memberi akhiran dengan s atau es, maka kalian harus ingat bahwa subjek-subjek itu ada subjek plural dan subjek-subjek tunggal. Kali ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana membedakan kata kerja itu ditambah s atau kata kerja yang ditambah es. Dalam pembelajaran video yang lalu, kita baru mempelajari kata kerja yang ditambahi akhiran s atau kata kerja yang tidak ditambahi apapun. Kali ini kita akan belajar kata kerja yang ditambahi s atau es. Bagaimana cara membedakannya? Sekali lagi ingat, kata kerja dapat berakhiran s atau es apabila subjeknya tunggal. Sedangkan kata kerja tidak ditambahi apapun atau kata kerja itu dasar jika subjeknya jamak atau plural ya. Kita akan lihat contoh-contohnya. Saya akan kasih tanda ini. Yang pertama adalah I go to bed. Di sini ada I finish work. Di sini ada I watch TV. Sekarang lihat yang kata kerja yang berwarna biru ini. Kita tandai go, finish, watch. Kenapa kata kerja ini tidak ditambahi s atau es? Masih ingat kan? Betul. Karena subjeknya di sini adalah subjek kategori plural. I, we, you, they. Ya, ingat ya. Subjek plural, subjek banyak. I, we, you, they. Ingat, I, we, you, they. Saya tulis biar kalian ingat. I, we, you, they, atau ini ya, subjek plural atau jamak. Oke. Di sini I, we, you, they, subjek plural atau jamak. Maka kalian hindari menggunakan s atau es. Hindari ya, jika subjeknya plural, I, we, you, they, subjek plural, hindari menggunakan s atau es untuk kata kerjanya. Kita lihat di contoh kalimat yang ini, I go to bed. I berarti tergolong subjek-subjek banyak. I, subjek-subjek banyak. I, subjek-subjek banyak. Karena itu, kata kerja di sini tidak ditambahi apapun. Lihat, tidak ditambahi apapun. Kata kerjanya dasar ya. Go, finish, watch. Karena subjeknya adalah I. Nah, kita akan lihat contoh di bawahnya. Kita akan beri tanda contoh yang bawahnya dengan warna biru. Kita akan kasih kotak ini ya. Kita akan kasih aja kotak biar paham. Nah, he goes to bed. Yang kedua, he finishes work. Yang ketiga, she watches TV. Kita lihat kembali
yang ada di dalam lingkaran adalah ini. Watches berakhiran dengan es, finishes berakhiran dengan es, goes berakhiran dengan es. Saya akan kasih warna yang lain biar kalian paham dengan tanda panah. Ini lihat, ada es, ini lihat, ada es, ini lihat, ada es. Kenapa kata kerja ini berakhiran es? Ingat ya, kata kerja dapat ditambahi dengan s atau es jika subjeknya tunggal, jika subjeknya tunggal, jika subjeknya tunggal. Ingat tidak subjek-subjek tunggal? He, she, it. Ini adalah subjek tunggal. He, it, it. Ini adalah subjek tunggal. Mari kita kembali lagi di kalimat ini. He goes to bed. He finishes work. She watches TV. Kenapa akhiran kata kerja ini es? Kenapa tidak s? Ada yang tahu? Ini lihat, goes, finishes, watches. Kalian jika menemukan kata-kata kerja watch, finish, goes, atau kata kerja yang mendesisnya, ingat ya, jika menemukan kata kerja mendesis, kata kerja mendesis, bisa besarkan, kata kerja mendesis, atau berakhiran ini ada berakhiran o, s, h, kemudian ch, atau berbunyi gitu ya. Ya, maka ini wajib diberi es. Nah, seperti ini. Saya tandai. Kata-kata kerja mendesis seperti ular. Nah, atau kata kerja yang berakhiran o, go. Maka kata kerja go jika diikuti oleh subjek tunggal, maka dia menjadi goes. Kalian tidak boleh menulis dengan kata begini. He goes, yang gitu ya. Salah. He goes. Ingat, he goes, salah. He goes. Karena go, karena berakhiran o, maka ditambah dengan s menjadi he goes. Paham ya? Kemudian yang di sini kita lihat menggunakan he goes. Ini ya. Kita sedangkan yang di sini kita menggunakan es. Kenapa? Karena subjeknya memakai he. He finishes, mendesis. He finishes. Kata kerja mendesis. ch juga berakhiran es. Ini he finishes. Kalian tidak boleh mengatakan dengan seperti ini. He finish, ya gini, tidak boleh, harus ditambahi dengan es menjadi he finishes ya, he finishes seperti ini, he finishes begitu. Nah, he finishes. Bagaimana dengan yang ini? Watches, watch. Nah, mendesis juga seperti ular. Ada akhiran bunyi s-nya. Finish. Watch. Nah, mendesis. Watch. Finish. Maka kata kerja mendesis seperti ini, mendesis, maka harus ditambah es. Kalian tidak boleh membuat kalimat ini menjadi begini. She watch. Begini. Salah. She watch. Salah. Ini harus ditambahi dengan es-nya. Begini ya. She watch. Nah, she watches. Jadi ingat,
Kata kerja berbunyi mendesis berakhiran SH, CH, atau berakhiran O, maka harus menggunakan ES. Harus menggunakan ES. Begini ya. Terus kita akan lihat yang bawahnya. Kita akan lihat yang kalimat di bawahnya. Saya akan kasih tanda warna ini aja, merah lagi. Ini di sini kalimat pertama. Ini ada kalimat kedua, kalimat ketiga. Saya akan beri tanda kotak lagi biar kalian paham. Di kalimat ini, I cross the road. Di sini, I fix car. Di sini, their phone pass all day. Masih ingat kenapa kata kerja ini cross, fix? Ini lihat kata kerja cross, fix, tidak menggunakan S atau S. Ya, karena subjeknya subjek tergolong subjek plural. Saya kasih ini aja tanda panah warna kuning. I, their phones. Subjek-subjek plural ya. Maka kata kerja yang berwarna biru ini juga tidak ditambahi apapun, meskipun berakhiran mendesis S, X, Z gitu ya. Jadi ini cukup katakan I cross, I fix, their phones pass, gitu ya. Kemudian kita akan lihat contoh kalimat di bawahnya ini. She crosses the road. She fixes car. His phone passes all day. Masih ingat kenapa cross di bawah ini menggunakan ES? Menggunakan ES? Nah, menggunakan ES? Menggunakan ES? Karena subjeknya tergolong subjek tunggal, she sama ini his phone. Oh, teleponnya jumlahnya 1 ya, maka ini menggunakan ES. Nah, jadi pada intinya ketika kalian menemukan kata kerja yang mendesis, seperti ini, berakhiran SH, CH, O, SS, X, Z, kata kerja mendesis ya, ingat seperti ulang. Begitu, maka kata kerja ini harus diikuti dengan akhiran ES. Begini. Harus diikuti dengan akhiran ES. Ya. Tetapi ingat, kata kerja yang ditambahi ES ini harus memiliki subjek apa? Subjek plural ya. Subjek tunggal ya. Subjek subjek tunggal si, it, dan subjek-subjek tunggal lainnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Saya hapus dulu biar bersih ya. Jadi intinya begitu, ketika kalian dihadapkan dengan kata kerja ini harus pakai ES atau S ya. ES atau S ya. Bingung nih nggak bisa mengerjakannya.
kamu cukup ingat-ingat saja bahwa kata kerja yang ditambahi es itu apabila dia berakhiran sh, ch, o, ss, x atau z, maka dia harus menggunakan ini s, akhiran es. Begitu ya, diingat-ingat. Cukup gampang saya kira. Ini ada contoh lain di sini yang untuk pemahaman kita bersama. Yang kalimat pertama saya akan kasih ulangi aja. Kalimat pertama, he does the dishes every evening. She teaches English to 6 children. He washes the windows on Friday. He dresses when he's embarrassed. Saya beri tanda lagi biar jelas. Nah, begini. Lihat, kebetulan di sini kalimat 1, 2, 3, 4 subjeknya adalah subjek tunggal. Tom, nama orang satu ya. Kemudian she, dia perempuan. Nih, gambarnya satu, Tom. Ini juga dia mengajar bahasa Inggris. Ini gurunya, dianggap satu. She teaches English to 6 students. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya, gurunya satu. Kemudian ini ada he, dia cowok, dia pria nih, dia satu jumlahnya. Kemudian dia ada 2 orang juga, tapi yang dituju hanya 1 orang. He blushes when he is embarrassed. Nah, begini. Nah, ini subjek-subjek tunggal. Karena itulah maka kata kerja yang berakhiran o diberi es. Kata kerja yang berakhiran ch diberi es. Kata kerja yang berakhiran es diberi es. Kata kerja yang berakhiran sh diberi es. Saya kasih tanda lagi biar jelas ya. Kata kerjanya berakhiran begini. Ini berakhiran sh maka ditambahi es. Ini juga sh maka ditambahi es. Ini juga berakhiran o maka ditambahi es. Ini juga diberi ch maka diberi es. Jadi begitu untuk membedakan apakah itu diberi s atau es. Jadi ingat ya, kalau kata kerja itu berakhiran seperti ini, seperti yang di atas tadi, berakhiran seperti ini. Saya tulis saja. Berakhiran ini ya, tadi ada o, kurang jelas, pakai warna merah saja. Berakhiran o, kemudian berakhiran s, h, berakhiran ch, berakhiran z, berakhiran dengan s, maka ingat harus diberi dengan es. Jika apa? Jika saya kasih tanda panah ke sini, subjeknya tunggal. He, she, it atau subjek tunggal.
Gampang ya? Ternyata gampang untuk membedakan kata kerja tambah es atau s. Nah, kita akan lihat yang di bawah ini sebentar. Saya akan hapus biar bersih. Bersih. Kesalahan umum dalam pembentukan present tense. Ya, ini kita akan beri tanda biar kalian lebih paham. Ini ya. Ini dia. Ingat, present tense itu selalu diberi kata kerjanya diberi s atau es. Jika ini yang harus kalian ingat selalu, he, she, it yang berakhiran s atau es itu jika menggunakan subjek tunggal, he, she, it, atau nama orang satu selalu menggunakan s atau es. Ini untuk kalimat positif saja ya, tapi dalam kalimat positif, kalimat positif, kalimat positif saja. Nah, betul. He, she, it berakhiran s atau es apabila subjeknya he, she, it atau nama orang satu. Dan dalam menggunakan kalimat present tense, kalimat positif, kalian tidak perlu memakai do. Ingat, tidak perlu menggunakan do untuk kalimat positif. Saya beri contoh seperti ini. Ini salah. Kalau kalian membuat kalimat positif yang diberi tambahan kata bantu do itu salah. Kalimat positif dulu ya. Ini dia. Kalimat positif. Kalimat positif. Sama dengan kalian nggak boleh menulis seperti ini. I do go. Ini salah. Nggak boleh. Atau she do it. Ini juga nggak boleh. Atau they do what. Ini juga nggak boleh. Atau she do was. Ini juga salah semua. Hindari menggunakan kalimat dengan menggunakan do ya. Ini salah. Jadi jangan pernah menggunakan kalimat seperti ini. Oke. Ini saja pertemuan kita kali ini untuk membedakan kata kerja yang menggunakan s atau es. Sekali lagi, dalam kalimat positive tenses present tense, ingat berapa jumlah subjeknya, tunggal atau plural. Terus dilihat seperti apa kata kerjanya, apakah berakhiran es atau berakhiran s. Ingat ya. Jadi sekali lagi itu dulu dari saya. Terima kasih. Ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.